Shalom, Jemaat BMC dan semua kekasih Tuhan yang menyaksikan ibadah online hari ini. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kami percaya semuanya dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Dan hari ini kita menyaksikan ibadah yang spesial. Kenapa? Karena kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Semuanya digenapi di dalam kehidupan kita. Janjinya digenapi dalam hidup kita. Dia bukan hanya lahir, mati, bangkit, tetapi dia juga naik ke surga, menyediakan tempat buat semua kita yang percaya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih karunia, kami sungguh bersyukur buat penyertaan, perlindungan, rahmat-Mu, anugerah kesehatan, buat keluarga yang baik, pekerjaan yang diberkati Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rindu hari ini mengatur korban pujian, pengagungan, penyembahan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian umat-Mu. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau memberkati pelayan Tuhan hari ini. Diberkatilah mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah bersama dengan keluarga tercinta. Pastikan kita semua diberkati hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Jemaat BMC, sukacita hari ini, amin. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Mari percaya bersama-sama nyanyikan lagu ini. Mari kita semua, amin. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi mana sekaranglah waktunya berdiri di bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, bagi kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk
kami Tuhan. Ya Allah, kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, kan bangkit. Oh, oh. Engkau besar Tuhan, semua lidah mengaku. Oh Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Oh oh oh, Kau Raja kami Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama kami sorak-sorai itu mulia untuk Raja kita. Amin. Sorak-sorai meriah untuk Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Ini hati kami Tuhan. Sekarang kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih. Ku tertuju ke Kalvari. Yesus mengorbankan diri, tangan kakinya terluka, penyelamatku disalibkan. Besar tangisan tubuhnya
Ya, puji Tuhan, shalom, kekasih Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah kita. Dan tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, bagaimana kita sama-sama boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama sebelum kita belajar akan kebenaran firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa, hari ini Tuhan 21 Mei, kami boleh bersama-sama kembali memperingati kenaikan-Mu Tuhan. Sebuah peristiwa yang menjadi akhir daripada pelayanan-Mu di atas muka bumi. Mari urapi kami, pimpin kami dengan Roh Kudus supaya kami boleh mengerti tentang pesan dari kenaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, hari ini saya percaya kita semua sedang semangat-semangatnya. Dan saya berdoa tidak ada satupun yang mulai bosan dengan ibadah online. Ya,
Percayalah bulan depan kita sudah bisa kembali ibadah dengan normal tetapi dengan protokol ya. Mari sama-sama kita akan belajar. Saudara, dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ada 3 hal, ada 3 pesan yang Tuhan taruh lewat peristiwa kenaikan itu. Itu sebabnya setelah Yesus bangkit, lalu kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, ya berulang-ulang dia menampakkan diri kepada para muridnya. Lalu tiba saatnya hari itu Yesus naik ke sorga. Mari sama-sama kita akan baca 2 ayat sekaligus dari kitab yang berbeda. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai dengan 53 dan disambung dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca yang pertama, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Wah, luar biasa ya, Yesus mengangkat tangannya memberkati umatnya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Garis bawahi kata, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itu sebabnya kenapa tadi di depan saya katakan bahwa ada pesan, ada 3 pesan yang akan kita dengar sama-sama. Sehingga apa yang dirasakan oleh para murid, mereka bersukacita, kita pun juga bersukacita. Amin, saudara. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Sesuatu yang luar biasa. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah satu peristiwa yang membuktikan bahwa Yesus ini bukan manusia biasa, tetapi Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa di mana mengakhiri pekerjaan Tuhan Yesus di atas muka bumi. Dan menariknya dalam bacaan yang tadi kita baca, kita melihat murid-murid pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Lalu kemudian Tuhan sendiri berkata, kamu akan menerima Roh Kudus. Lalu malaikatnya mengatakan bahwa kamu akan melihat hal yang sama seperti Yesus naik, demikian juga dia akan datang untuk yang kedua kali. Saudara, menarik sekali untuk kita boleh belajar pada hari ini. Sehingga sukacita yang dirasakan oleh jemaat Tuhan, murid-murid Tuhan pada waktu itu, juga menjadi sukacita yang besar bagi kita. Mari kita lihat yang pertama, ada 3 pesan dari kenaikan yang ingin saya bagikan kepada setiap saudara, sehingga sukacita saudara di dalam Tuhan, sukacita saudara sebagai orang percaya, pengharapan saudara sebagai orang percaya tidak lagi bisa digoyahkan. Anda mantap ikut Tuhan Yesus, Anda yakin ikut Tuhan Yesus, Anda bahagia ikut Tuhan Yesus. Ada amin? Mari kita lihat yang pertama. Pesan yang pertama dari kenaikan Tuhan Yesus adalah Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya. Ini penting sekali. Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya.
Di dalam Yohanes pasal 14, semasa Yesus hidup, Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, Yesus pernah berkata, demikian bunyinya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kita sambung Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Anda melihat Yesus sedang berbicara tentang satu tempat semasa hidupnya. Dan kenaikannya ingin membuktikan kepada saudara bahwa Dia benar-benar menyediakan tempat bagi kita. Tempat yang dimaksud itu adalah tempat yang kekal. Tempat yang dirindukan oleh banyak orang. Ya, Yesus pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus naik ke sorga. Salah satu pesan yang kita terima hari ini, dia benar-benar menggenapi apa yang dia katakan. Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Itu sebabnya berbahagialah bagi keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Hari ini dia menempati tempat yang disediakan oleh Tuhan. Jadi setiap kali saya berbicara kepada satu keluarga yang sedang ditinggal oleh orang yang dikasihi, sebagai orang percaya, saya selalu katakan rumahnya sudah jadi. Kenapa saya berani katakan rumahnya sudah jadi? Yesus sudah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, pesan yang kita dapatkan lewat kenaikan Tuhan Yesus adalah Yesus menjadi pengantara. Yesus menjadi pembela dan pengantara bagi orang percaya. Wow. Kalau saudara mengerti kata ini luar biasa. Itu sebabnya kenapa Paulus selalu berkata, jika Allah di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Artinya ada pengantara dan pembela. Jadi kenaikan Yesus ke sorga, dia ingin menggenapi Yohanes pasal 17. Dia benar-benar ingin menjadi pengantara dan pembela. Bahkan menjadi pendoa syafaat bagi anak-anaknya. Bagi orang percaya. Kita membaca Roma pasal 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Kita sambung Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Yesus naik ke sorga menjadi pembela dan pengantara. Menjadi pendoa yang berdoa syafaat untuk saudara. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-17. Itu sebabnya jangan pernah takut. Sekalipun hari ini kita tidak lihat sosok pribadi Tuhan Yesus. Saudara gak perlu takut dalam dunia ini. Sekali Yesus pernah berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dia akan buktikan itu. Kalau dia berkata, aku akan berdoa buat anak-anakku. Aku akan berdoa buat orang-orang percaya. Aku akan jadi pembela. Aku akan jadi pengantara. Hari ini percayalah, tidak ada orang mungkin yang membela saudara. Kalau engkau hidup benar, Tuhan menjadi pembela bagi saudara. Ada kesaksian dari di live doa bagi bangsa saudara ya, saya gak sebut nama.
Dia ikut live itu terus menerus saudara, tidak pernah absen. Dia bukan jemaat BMC. Ya. Lalu dia japri saya, tidak tahu dia punya WA ini karena WA saya tersebar karena BMC COVID Relief. Ya. Dia dapatnya dari situ. Lalu dia tulis WA, Pak Pendeta, saya tidak kenal Pak Pendeta. Saya hanya ikut di live IG. Tetapi kok saya yakin bahwa Pak Pendeta pasti mau mendoakan masalah saya. Lalu dia sebutkan masalahnya. Lalu saya berkata begini, saya balas di WA itu. Kalau kamu hidup benar, Tuhan jadi pembelamu. Kalau kamu jalan benar, Tuhan jadi pembelamu. Karena dia berdoa bagi orang-orang benar. Puji Tuhan saudara. Tidak lebih dari 7 hari, dia kasih kabar, puji Tuhan. Kalau kemarin pada waktu WA pertama dia panggil saya Pak Pendeta, sekarang dia panggil Pak Gembala, saudara ya. Pak Gem, terima kasih. Oh, dia bukan jemaat BMC, panggil saya Pak Gem. Tuhan membela perkara saya. Dan puji Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, saya percaya saudara, kalau Yesus naik ke sorga untuk menggenapkan segala sesuatu. Dia punya pesan bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Dan aku akan menjadi pengantara, pembela, bahkan aku berdoa bagi orang-orang percaya. Mari kita lihat yang ketiga, pesan kenaikan. Yesus akan memberikan, Yesus akan mengirimkan Roh Kudus kepada orang percaya. Katakan amin. Dia bukan cuma menyediakan tempat bagi saudara dan saya di tempat yang kekal. Yang kedua, dia bukan cuma menjadi pembela dan pengantara yang berdoa siang malam buat saudara dan saya. Tapi yang ketiga, Yesus akan mengirimkan dan memberikan Roh Kudus bagi orang percaya. Mari kita lihat Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Masih ingat bacaan di depan tadi yang pertama. Bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus menjadi penolong, Roh Kudus menjadi pembela, Roh Kudus jadi penuntun bagi orang-orang percaya. Itu sebabnya para murid menantikan pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Dan mulai besok saya mengajak saudara untuk live di Instagram mengikuti ibadah menantikan pencurahan Roh Kudus. Saya dan Ibu Gembala akan mengajak saudara menyembah, memberikan pengajaran dan juga akan mengurapi lewat ibadah live di Instagram, saudara. Jadi Roh Kudus penting bagi orang percaya. Dia akan menuntun kehidupan kita. Dia akan menghibur kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan menolong kita. Itu sebabnya kita tidak pernah sendiri. Yesus boleh naik ke sorga. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya. Itu sebabnya mari bersama-sama kita memperingati kenaikan hari ini dengan hati yang gembira. Jangan dengan sedih. Bahkan nanti di akhir daripada ibadah ini kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan. Supaya kita boleh mengingat kembali karya Tuhan yang sempurna. Jadi saya simpulkan pada hari ini, dalam ibadah kenaikan ini, di mana Yesus yang berjanji menyediakan tempat bagi orang percaya, menjadi pengantara, pembela, berdoa bagi orang percaya, serta mengirim Roh Kudus sebagai penolong yang akan menuntun kita selama-lamanya. Oleh karena pesan inilah, maka saya mengajak pada setiap saudara untuk semakin setia
hari-hari ini semakin setia, jangan kendor iman saudara. Makin kuat. Amin. Memang membosankan saudara ibadah online karena kita nggak bisa ketemu seperti yang biasa dulu kita lakukan. Tapi percayalah bulan depan kita akan kembali lagi. Tetapi pesan saya adalah mari semakin setia. Ya. Semakin bersemangat dalam melayani Tuhan. Sudah ndak usah terlalu saudara bingung cari perhatian. Oh, kok saya ngelayani nggak diperhatiin, kok saya ngelayani nggak dihiraukan. Lakukan seperti untuk Tuhan. Semakin setia, semakin bersemangat melayani pekerjaannya. Tantangan dan pergumulan di depan makin besar, makin banyak. Sebagai gembala saya bisa merasakan karena saya juga menerima WA dari jemaat bagaimana ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang harus dirumahkan, omsetnya turun, tokonya sepi, sampai nggak bisa bayar kontrakan. Bahkan masih banyak tantangan-tantangan yang di depan nanti kita akan hadapi. Tapi saudara nggak perlu takut. Tuhan Yesus berdoa buat saudara. Tuhan Yesus jadi pembela, jadi pengantara bagi saudara saya. Tetap semangat, amin. Dan yang lebih indah lagi, ada Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa yang akan menolong, menghibur, menguatkan setiap saudara. Itu sebabnya saya mengajak kepada setiap saudara, ayo tetap semangat. Setiap hari ada saat teduh, ya toh. Mungkin kuota Anda terbatas, tapi begitu ketemu dengan wifi gratis, langsung lihat, buka YouTube-nya BMC Sumberwuluh. Mari diulang-ulang pesan-pesan Tuhan yang disampaikan lewat ibadah saat teduh, ya toh, atau ibadah minggu yang gak sempat kita ikuti. Dengan saudara terus terhubung, saya percaya kekuatan Tuhan akan terus mengalir melimpah-limpah. Dan saya berharap Anda tetap setia dan semangat mengiring Tuhan sampai kesudahan zaman. Demikianlah sharing firman yang bisa saya bagikan, dan saya percaya setiap saudara menyambut, memperingati ibadah kenaikan Yesus Kristus ini dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari bersama-sama Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan anggur yang sudah Anda dapatkan lewat ketua family cell Anda, atau Anda yang sudah mendapatkannya dari gereja, atau Anda boleh menyiapkannya teh, sirup, atau dengan roti. Mari sama-sama kita ambil waktu teduh sejenak. Puji Tuhan. Kiralaba shandara pataka paralaba ya shikini aralabarala. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala. Taruh tangan kirimu di dada di dalam nama Tuhan Yesus. Kiralaba shandara pataka aralabaralabaralabaralaba. Kalau engkau setuju dengan pernyataan yang saya katakan, katakan amin. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Ambil cawan saudara. Angkat tinggi-tinggi atas kepala. Letakkan di dada saudara tangan kirimu. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur. Kiraba shandara pataka paralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kami hari ini bersuka cita. Karena kami tidak pernah merasa sendiri. Justru peristiwa kenaikan-Mu menjadikan kami semakin yakin bahwa Yesus yang kami sembah adalah Tuhan. Tuhan kami. Engkau pergi untuk menyediakan tempat bagi kami. Engkau pergi untuk menjadi pengantara, pembela, dan yang berdoa syafaat bagi kami. Bahkan Engkau pergi
untuk memberikan Roh Kudus bagi kami semua. Terima kasih Bapa buat ibadah pada hari ini. Berkat-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, engkau menerima 3 pesan ini. Dan engkau tetap setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Sungguh-sungguh tidak menjadi suam. Dan tetap semangat mengiring Tuhan. Di dalam nama Yesus mari sama-sama yang percaya berkata. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita boleh mengikuti ibadah online dari awal hingga akhir ini, dan sebagai gembala saya mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap persembahan persepuluhan yang sudah Bapak Ibu berikan, baik lewat transfer maupun diantar langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Juga persembahan-persembahan mingguan yang Anda berikan, saya mengucapkan terima kasih. Serta setiap dukungan dari Bapak Ibu, baik itu berupa sembako maupun transfer dana bagi BMC Berbagi. Sekali lagi Tuhan memberkati. Dan hari ini Bapak Ibu masih bisa memberikan persembahan khusus. Saya ulang sekali lagi, persembahan khusus bagi ibadah kenaikan. Lewat nomor rekening gereja yang tertera di layar kaca Anda, atau Anda bisa mengantarnya di gereja pada jam kerja. Saudara yang berulang tahun pada hari ini, doa saya Anda senantiasa sehat dan limpah dengan berkat. Mari bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa setiap hari ada saat teduh, dan setiap malam ada live IG doa bagi bangsa. Dan khusus mulai besok hari Jumat, kita akan sampai 10 hari kita akan khusus live, khusus doa pencurahan Roh Kudus ya. Jadi Bapak Ibu saya undang untuk bisa bergabung bersama-sama. Mari sama-sama kita ucapkan resolusi 2020. Saya jemaat BMC, saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran, saya penerobos kehidupan, saya pemenang, saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif, saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih, saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Doa kita bersama-sama kita naikkan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh menyelesaikan seluruh ibadah online kami, yaitu ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kekasih-kekasih-Mu yang sakit hari ini disembuhkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan yang dihadapi, Tuhan menjadi pembela bagi setiap kekasih-kekasih-Mu. Terima kasih juga untuk setiap persembahan yang boleh diberikan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan mingguan, persembahan khusus ibadah kenaikan, maupun dukungan bagi BMC Berbagi yang diberikan oleh semua kekasih Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dan sebelum hamba-Mu melepaskan doa berkat, mari bersama-sama kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkatlah tangan saudara, kekasih Tuhan, terimalah dan nikmatilah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam seluruh kehidupan semua kekasih Tuhan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Setiap bentuk hingga mengaku Yesus
gereja kami